Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Muhammad Dito dengan NIM akhir 296, lalu ada Nikomang dengan NIM akhir 334, ada Muhammad Dandi Juanda dengan NIM akhir 353, ada Nandita Febiana dengan NIM akhir 359, dan ada Muhammad Farhan saya sendiri dengan NIM akhir 360. Kelompok kami itu akan mempresentasikan dengan judul presentasinya analisis bauran pemasaran global produk Tesla. Baik, untuk profil perusahaan yang kami pilih yaitu ada Tesla. Tesla merupakan perusahaan yang merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menyewakan kendaraan serba listrik. Didirikan pada 2003 oleh pengusaha Amerika Martin Eberhard dan juga Mark Tarpenning. Dan pada awalnya perusahaan ini bernama Tesla Motors yang dibentuk untuk mengembangkan mobil sport listrik dengan Eberhard sebagai CEO-nya dan juga Tarpenning sebagai CFO-nya. Pendanaan perusahaan saat itu diperoleh dari berbagai sumber, dan salah satu pendanaan terbanyak berasal dari pendiri PayPal, yaitu Elon Musk. Baik, saya Nandita Febiana dengan NIM akhir 359. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana keputusan produk Tesla, yang kedua, bagaimana keputusan harga pada produk Tesla, yang ketiga, bagaimana keputusan saluran pemasaran dan saluran distribusi pada produk Tesla, dan yang keempat, bagaimana keputusan promosi pada produk Tesla. Di sini pun ada arti dari produk yang menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2017, produk didefinisikan sebagai apapun yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Atau juga bisa disimpulkan bahwa produk adalah barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan atau ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Lalu yang selanjutnya keputusan produk Tesla yang ada 3 segmen, terutama yang pertama ada kendaraan listrik. Penawaran produk utama Tesla adalah rangkaian kendaraan listriknya yang dirancang agar ramah lingkungan, bergaya, dan berforma tinggi. Line up perusahaan termasuk Tesla Model S, Model 3, Model X, Model Y, Model Cybertruck, dan Model Roadster. Lalu yang kedua ada solusi penyimpanan energi. Tesla juga menawarkan produk penyimpanan energi yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan membantu pelanggan mengelola konsumsi energi mereka dengan lebih efisien. Lalu yang terakhir, produk energi bersih. Tesla juga berkomitmen untuk membuat energi bersih dapat diakses dan mudah diadopsi. Lanjutan dari slide sebelumnya, strategi produk Tesla dalam bauran pemasarannya berfokus pada inovasi, kinerja, dan keberlanjutan, membedakannya dari pesaing dan menciptakan identitas merek yang unik dengan terus-menerus batasan yang dapat dicapai oleh kendaraan listrik dan produk energi bersih. Tesla bertujuan untuk mempercepat transisi dunia ke sumber energi berkelanjutan. Lalu di sini ada definisi price atau harga menurut Kotler dan Armstrong. Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan pengertian dari ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa harga jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Baik, saya Nandita Febiana akan melanjutkan presentasi. Di sini selanjutnya ada keputusan harga Tesla. Nah, sebelumnya penetapan harga menurut Triton tahun 2008 ini merupakan strategi pemasaran yang menentukan terjadinya transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, penetapan harga ini juga sebagai elemen bauran pemasaran dan perencanaan pemasaran yang akan menentukan posisi produk di suatu pasar serta laba yang dapat dihasilkan oleh produknya tersebut.
Nah, secara umum, penetapan harga ini juga bertujuan untuk mencari laba agar perusahaan dapat berjalan. Nah, selanjutnya, Tesla ini terkenal dengan mobil premiumnya. Mobil-mobil mereka tentu memberikan kesan futuristik bagi konsumen. Karenanya permintaan akan produk mereka itu cukup tinggi. Strategi penetapan harga pada Tesla ini adalah penetapan harga premium. Karena mobil mereka itu jatuh ke sisi yang lebih mahal. Mereka juga mendukung antara harga mereka dan juga kualitas dan atribut unik mereka. Tesla ini menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh perusahaan manapun pada saat ini. Mereka menggunakan teknologi yang canggih dan mereka memiliki sistem ekologi yang kuat. Desain produk inovatif mereka ini membuat konsumen terhipnotis jika melihat model mobil Tesla ini. Nah, pada kebijakan penetapan harga Tesla itu mengikuti strategi fundamental, di mana fokus utama tetap pada konsumen dan koherensi pasar. Nah, sebagai ilustrasinya, ketika Model 3 diluncurkan pada tahun 2017, Elon Musk menetapkan harga mulai dari $35.000, yang hampir menyamai biaya rata-rata kendaraan baru sebesar $34.944 pada saat itu. Nah, pada saat inflasi, Model 3 ini sekarang berharga sekitar $46.990 itu saat 5 tahun kemudian. Nah, sebuah kendaraan baru yang di Amerika saat ini tuh harganya sekitar 47.000. Baik, saya Nandita Febiana di sini akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada Flash. Menurut Lupio Adi tahun 2013, Flash atau lokasi ini yaitu bagaimana sistem penghantaran yang akan diterapkan. Ini merupakan gabungan antara lokasi dan juga keputusan atas saluran distribusi, seperti cara penyampaian kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Baik, di sini ada keputusan saluran pemasaran dan distribusi Tesla. Dalam saluran pemasaran, yang pertama ada penjualan langsung. Tesla memperoleh keuntungan utama dengan menjual mobil secara langsung kepada pelanggan melalui toko retail mereka sendiri dan melalui situs web resmi. Pelanggan dapat menjelajahi berbagai model, menyesuaikan fitur, dan melakukan pemesanan secara langsung. Yang kedua, situs web. Tesla memiliki platform online yang kuat memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi produk dan melihat informasi terperinci tentang mobil dan opsi pengisian daya. Pelanggan juga dapat melakukan pemesanan dan membayar melalui situs web ini. Yang ketiga, ada referral program. Tesla memiliki program rujukan yang memungkinkan pelanggan untuk memperoleh insentif ketika mereka merujuk orang lain yang membeli mobil Tesla. Baik, kedua ada saluran distribusi fisik. Yang pertama ada dealer dan showroom. Tesla memiliki dealer dan showroom di beberapa negara di seluruh dunia. Ini adalah tempat di mana pelanggan dapat melihat mobil secara langsung, mengambil test drive, dan mendapat informasi lebih lanjut tentang produk Tesla. Yang kedua ada stasiun pengisian supercharger. Tesla telah membangun jaringan stasiun pengisian supercharger ini di banyak negara. Stasiun pengisian supercharger ini memungkinkan pengisian daya cepat untuk mobil Tesla dan mereka terletak di tempat-tempat strategis seperti rest area jalan tol, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya. Baik, di sini ada promotion. Menurut Philip Kotler, promosi adalah proses komunikasi yang melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi, memberikan informasi, serta merangsang pembelian dari target pasar yang dituju. Keputusan promosi Tesla. Untuk yang pertama yaitu customer experience. Promosi yang dilakukan Tesla ini membuat para pelanggan dapat merasakan produknya secara langsung, di mana mereka memperbolehkan untuk test drive produk kepada calon pembelinya. Dan tentunya mereka akan merasakan bagaimana membawa mobil Tesla dan merasakan bagaimana mengendarai mobil listrik yang terbaru. Ditambah Tesla ini tidak
seperti merek kendaraan lain yang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan iklan. Mereka melakukan strategi word of mouth atau WOM, di mana mereka memanfaatkan review atau komentar-komentar dari para pengguna ke pengguna yang baru atau calon pembeli. Mereka menargetkan orang-orang yang saling kenal ataupun bahkan kerabat dekat, dikarenakan ucapan ataupun review dari kerabat terdekat calon pembeli ini mudah dipercaya, sehingga mereka akan membeli produk ini dan mempercayai. Untuk yang kedua, yaitu sosial media CEO Elon Musk. Pengaruh Elon Musk tentunya sudah tidak diragukan lagi. Melalui sosial medianya, dia sering memberikan update informasi dari produknya. Ditambah, Elon Musk dapat dikatakan humoris, sehingga penyampaian lewat sosial medianya dapat menarik perhatian publik. Yang ketiga, layanan pasca pembelian. Di Amerika Serikat dan Eropa, telah banyak stasiun pengisian daya yang telah dibuat oleh Tesla, sehingga para pembeli tidak perlu khawatir akan tempat untuk mengisi daya mobilnya. Apabila terdapat kendala pada produk atau mobilnya, maka tim mekanik khusus dari Tesla akan datang ke rumah-rumah para pelanggan dan akan memperbaikinya hingga tuntas. Baik, saya Nandita Febiana. Di sini akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi oleh produk Tesla. Tantangan yang di sepanjang jalan, tantangan terbesar Tesla ini adalah target pasarnya. Tesla hanya menargetkan satu kelompok konsumen, karena Tesla menyediakan mobil yang premium dan telah memperhitungkan strategi penetapan harga yang premium. Target pasar mereka adalah kelas atas yang lebih menyukai produk-produk mewah. Sekian dari saya. Tantangan yang dihadapi oleh Tesla yang lainnya yaitu keterkaitan Tesla dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Pada presentasinya di depan para analis Tesla pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Elon Musk mengungkapkan bahwa diperlukan otoritas pengatur untuk mengawasi perkembangan kecerdasan buatan. Pada awalnya, Elon Musk memaparkan tentang upaya ambisius Tesla dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dalam presentasinya yang diberi judul Master Plan 3. Presentasi tersebut merupakan bagian ketiga dari rangkaian makalah tentang perkembangan Tesla dan energi bersih. Pada saat itu, terdapat seorang analis yang menyatakan kepada Elon Musk, apakah kecerdasan buatan ini dapat membantu Tesla dalam membuat mobil? Elon Musk merespon dengan kurang optimis. Elon Musk mengungkapkan bahwa ia tidak yakin bahwa kecerdasan buatan dapat membantu Tesla dalam membuat mobil dalam waktu dekat. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada lagi gunanya kita bekerja, ujarnya. Pada bulan Desember 2022, Elon Musk juga sempat mengomentari tentang perkembangan ChatGPT. Menurutnya, ChatGPT itu bagus, tapi menakutkan. Kita sudah tidak jauh lagi dari kecerdasan buatan yang sangat kuat, namun berbahaya. Walaupun begitu, Elon Musk menyatakan bahwa usaha Tesla dalam menciptakan mobil yang mampu mengemudi sendiri dengan aman jelas merupakan kecerdasan buatan yang bermanfaat. Saya tidak tahu, Tesla melakukan hal-hal baik dalam bidang AI, katanya. Untuk kesimpulannya, Tesla merupakan salah satu merek mobil listrik baru yang cepat berkembang dan terkenal hingga seluruh dunia, menciptakan berbagai mobil yang memiliki ciri khasnya tersendiri. CEO Tesla yaitu Elon Musk merupakan orang yang sangat berjasa dalam perkembangan Tesla.
Dengan pemikirannya yang out of the box akan membuat Tesla menjadi sulit diprediksi di masa yang akan datang. Untuk sarannya, yang pertama konsisten dalam pelayanan. Pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh Tesla ini haruslah konsisten. Apabila tidak, maka para pembeli maupun para pengguna akan kehilangan kepercayaannya. Yang kedua, menciptakan model baru yang menarik pelanggan. Dengan adanya model baru dari Tesla yang akan digebrak oleh CEO-nya, yaitu Elon Musk, lewat sosial medianya, maka popularitas dari Tesla akan melejit. Yang ketiga, pembuatan rencana apabila CEO Tesla yaitu Elon Musk tidak menjadi bagian dari Tesla lagi. Haruslah ada rencana apabila orang yang sangat berpengaruh ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Tesla. Meskipun kemungkinannya kecil, namun pihak dari Tesla harus dapat membuatnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimaklum dan dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.